Ya. Nah, saya suka bertanya sama banyak orang Kristen. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden tuh kenapa? Orang Kristen selalu jawabnya 3. Karena mereka makan, Pak. Yang kedua, karena mereka nggak taat, Pak. Yang ketiga, karena mereka melanggar perintahnya Tuhan, Pak. Yuk kita breakdown sama-sama Alkitab kita ya. Karena Alkitab kita sama kan ya. Bukan berarti Alkitab saya sama Pastor Eri beda sama saudara-saudara. Ya, Alkitab kita sama, kita breakdown sama-sama. Waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan masuk di Taman Eden. Saya bingung mesti cerita sama siapa, tapi sepertinya kurikulum sekolah minggu itu mesti diganti kayaknya. Karena guru-guru sekolah minggu dari saya kecil sampai hari ini saya masih dengar, kalau ngajarin cerita ini, cerita Taman Eden, waktu Tuhan lagi masuk di Taman Eden, itu seperti dinosaurus lagi masuk di Jurassic Park. Dan bertanya, kamu di mana? Gitu. Terus anak-anak sekolah minggu ketakutan semua. Jadi kita berpikir dari kecil, oh Tuhan waktu masuk di Taman Eden lagi murka, lagi marah-marah. Kita kalau belajar bahasa Ibrani kalau dipelajari berikut dengan intonasi. Kayak kita ngirim WhatsApp untuk mempertegas I miss you. Kita pakai emoticon. Ya, peluk. Kayaknya salah tuh ya gambarnya ya. Gambarnya maksudnya begini, peluk kan gini di mana-mana. Ya. I love you. Kita pakai emoticon hati. Oke? Nah, ternyata bahasa Ibrani seperti itu. Kalau kita pelajari, itu ada intonasinya. Nah, ternyata waktu Tuhan bertanya, kamu di mana? Itu intonasinya tidak marah sama sekali. Jadi mesti diganti nih pengajaran ke anak-anak kita. Tuhan nggak marah, Tuhan baik-baik nanyanya. Kamu di mana? Nah, ini salah satu sifat Tuhan yang lain, mencari yang terhilang. Mencari yang jatuh. Di perjanjian baru diperjelas, Yesus datang untuk mencari yang terhilang, yang tertolak, yang terluka, dan seterusnya. Oke? Dari Taman Eden dia udah seperti itu. Dia cari, kamu di mana? Masih ingat gak Adam jawabnya apa? Saya ngumpat karena saya telanjang. Tuhan udah marah? Belum. Tuhan tanya balik, kok kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang bilang? Kamu makan buah itu yang saya larang? Adam? Perempuan. Tuhan udah marah? Belum. Tuhan datengin Hawa. Excuse me. Kamu kasih makan your husband? Hawa? Ular. Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan marah. Gitu kan ceritanya? Jadi ternyata Tuhan marah sama Adam dan Hawa bukan karena mereka makan, bukan karena mereka melanggar, bukan karena mereka tidak taat. Tapi Tuhan marah sama mereka karena mereka saling menghakimi. Orang kalau udah saling menghakimi biasanya karena dia simpen banyak salah. Dan gak pernah berdamai dengan Tuhan. Ya, hidupnya dipenuhi dengan rasa bersalah. Akhirnya jadi seneng ngomongin orang, seneng gosip, seneng hakimin orang. Awalnya dari mana? Nutup salah. Karena dengerin siapa? Iblis. Tutup baik-baik, tutup baik-baik. Saudara, peristiwa di Taman Eden sampai hari ini masih terjadi. Banyak orang hari ini suka pass the blame. Lempar salah ke orang lain. Gak pernah mau mengakui kalau dia salah. Padahal kalau kita salah, sebenarnya gampang. Tinggal gini, saya minta maaf. I'm sorry. Saya melakukan kesalahan. Sekarang enggak. Ada bahasa psikolog, ya, bahasa psikologi namanya gaslighting. Pernah dengar? Kayaknya sini doang yang dengar. Sini kayaknya kurang pergaulan. Saya pindah sini aja. Gaslighting. Tahu nggak gaslighting? Gaslighting adalah permintaan maaf dengan kata tapi. Tahu kata tapi? Kata tapi selalu membatalkan kalimat sebelum. Dia cantik tapi berarti nggak cantik. Dia ganteng sih tapi nggak ganteng berarti. Minta maaf juga. Saya minta maaf.
Tapi, nah ini bahaya. Saya minta